momen mereka tuh bakalan ke-town down banget. Dan ngebuat akhirnya di teamfight gede, kemungkinan akses untuk masuk dan keluar teamfight-nya tuh nggak bakalan sesimpel itu gitu loh. Iya, pastinya ya. Ya. Apalagi dengan adanya banyak penghalang sekali. Banyak banget ini badan-badannya. Banyak sekali badannya dan kita akan segera menyaksikan tentunya. Untuk di game yang ketiga, match point akan berada di tangan dari Geek Fam Junior atau bahkan Dewa United Heka yang akan berhasil mendapatkan match point mereka. So kita akan segera menuju ke Land of Dawn. Let's go. Ini dia dengan game point untuk di yang game ketiga. Tadi game point tentunya dan Restless. Kayaknya udah feeling juga bahwa ini kayaknya bakalan jadi Pakito di arah gold lane, makanya dia ngambil ke arah clean. Dan kita bisa ngeliat bahwa dari player rate by GoPay, average KDA-nya dari Restless sedikit lebih gede. Cuman dari segi teamfight participation-nya sih menurutku lumayan gila bedanya, hampir 20% bedanya. Gede banget. Iya, ini kayaknya Restless emang lebih cenderung untuk ngikut teamfight gede sih. Kemungkinan di arah Turtle juga emang kadang-kadang dia suka hadir. Suka hadir ya. Iya. Walaupun emang dari segi pool hero-nya tadi sama ya. 6 pool hero dari kedua belah god laner. Sementara yang ngelihat bagaimana dengan dibawakannya Kufra seperti ini di tangan Dewa United Heka, otomatis rumputan yang tidak akan aman. Tapi ingat, dari Jailis ini bisa ngebukain semua rumputnya dengan penggunaan dari segi trappingnya. Ya, trapping kayak gini sih udah bikin makro udah kebuka banget ya. Otomatis bikin Frenzy juga makin gampang untuk bisa screening pelan-pelan. Dan makanya itu dia Frenzy. Ini 2 sepatu buat kanan dan kiri ya dan ini ya. Wireless blessing dan juga agility. Lengkap ya? Lengkap ini buat screening. Lengkap langsung ya. 2 dari segi agility dan juga Wireless blessing. Sementara kalau misalkan ngeliat dari segi Jailes ya, ada Master Assassin dan juga Inspire, di mana cooldown reduction yang sangat diperlukan sekali ya. Tambahan 5% ini sangat menopang sekali pastinya, terutama dari segi permainan cepat Selena. Sementara kayak dari Shin mulai terperangkap, ada Blinker dan First Blood langsung di-secure di tangan dari Lionel. Yap, nempel dari segi shadow kill-nya ngebuat Shane menjadi korban pertama untuk di game kali ini. Namun ini juga sedikit fun fact ya, Shane itu juga pernah jadi global Kufra dan ini. Wah. Makanya ini juga hitungannya hero user ini. Hero User ya. Yes. Yang langsung digunakan apalagi untuk di match penentuan, di game penentuan lebih tepatnya, siapa yang bisa mengambil ke match point selanjutnya. Sementara ya kalau misalkan ngelihat dari segi arus sungai yang kayaknya sudah mulai bergeser, kemungkinan besar team fight akan mulai dilakukan lagi di area turtle-nya. Dari Frenzy juga sudah mulai membuka tipis-tipis, tapi ya nampaknya terlalu banyak pemain di Dewa United Heka. Tapi aku suka sih dengan bagaimana draft dari Dewa United Heka khususnya di arah roamer sih. Mereka jadi kayak nggak musingin gitu loh. Mereka bisa aja ngambil ke hero power untuk di roamernya kayak Beleric, cuman mereka punya priority yang lain. Ya tapi nggak masalah juga karena sini hero poolnya banyak. Tapi untuk turtle kayaknya bakal dilepas gitu aja. Oke, turtle-nya akhirnya berhasil diambil ya di tangan dari Geek Fam Junior tanpa adanya team fight, karena terpantau juga kesiapan dari Dewa United Heka ketika memang ngeliat dari Shane-nya juga belum terbuka ya dari segi level yang keempatnya. Jadi kayak udah kena first blood juga kan, dan kita juga tahu bahwa Virus di sini bakalan masuk di teritori yang lumayan dangerous juga kalau misalkan sampai ketutupan dengan Frenzy atau dari chefnya juga bisa langsung ke pick off. Dan ya dengan posisi kayak gini langsung di-engage dan bahkan ketutup dengan ada Golden Hour. 2 player itu masuk depan sana, tapi Shane ternyata masih bisa ditumbangkan juga. Dan lihat bagaimana dari Shadow Kill yang udah masuk ke tangan dari Vilus. Dan Vilus mencoba untuk melarikan diri terlebih dahulu. Satu baris tersisa, ada ternyata pengejaran masih bisa didapatkan dengan double kill di tangan dari Lionel. Early yang bagus sekali untuk Geek Fam Junior. Mereka benar-benar tahu persis bahwa kekuatan dari Marcel adalah untuk tidak pernah lepas pressure dari mapping yang ada di Land of Dawn. Dan bahkan sudah kelihatan juga dari bagaimana gold yang didapatkan di sini udah benar-benar merata banget di teman-teman dari Geek Fam Junior. Leadingnya per laning, jungle, XP lane, bahkan untuk mid lane-nya tipis ya. Juga dengan roamer yang lumayan kelihatan perbedaannya. 300 gold untuk sekarang roamer itu jauh banget. Tapi ya, rotasi dilakukan lagi untuk daerah bottom lane. Frenzy screening tipis-tipis dan melihat dengan posisi seperti itu sepertinya emang nggak possible untuk bisa lakukan skirmishing juga. Namun wow, damage yang diterima oleh Chef hampir banget menjadi fatal di badan dirinya. Untungnya masih ada sedikit dash yang bisa dia dapatkan, melarikan diri dari adanya ancaman Eudora dan juga clean yang dibawakan oleh Dewa United Heka. Dan ini dia untuk debut pick ada di 4 hero dengan Chef. Kalah sekali. Belum ada surprise lagi dari rumputannya. Dan ternyata tidak dibiarkan untuk bisa pulang dengan selamat. Shane membuka blinkernya, tapi ternyata kali ini terperangkap Lionel. Mengeluarkan shadow kill-nya, tapi damage terbagi Lionel malah yang berhasil untuk didapatkan. Hampir banget bisa mendapatkan 1 poin lagi. Namun ternyata bouncing ball nutupin adanya Quad Shadow yang bisa membuat Lionel kabur dari posisi yang kurang enak.
Dan justru shutdown ngebuat akhirnya ada sedikit tabungan yang bisa didapatkan oleh Dewa United HK untuk bisa ngas ke arah dari turtle-nya. Apalagi dengan Philus, item pertama langsung concentrated energy. Cariin ke arah scaling magic. Langsung ya, tapi sementara dari Shin segera mendekat retribution dari Philus berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle-nya. Tapi kali ini team fight-nya masih berlangsung lagi. Shin yang berhasil didapatkan sementara Shin berhasil menjadi pertukaran bahkan kali ini ketiga bahkan keempat pemain dari Dewa United HK. Mereka coba untuk mundur secara perlahan. Oh tapi ini gold swing-nya tinggi banget ya. Dari 1000 gold tadi kita bisa ngelihat bagaimana turtle satu aja didapatkan. Dan bahkan tadi hampir ada pick off juga kepada Dewa United HK. Tapi mereka yang justru nge-pick off para chefnya. Ngebuat akhirnya mereka masih bisa untung sekitaran 500 gold. Frenzy pun lihat bagaimana dengan low-nya dia. Oh Frenzy langsung ditarget. Tidak ada jalan lagi untuk pulang dari Frenzy. Dan sepertinya tadi bagaimana pemotongan wave minion masih berhasil untuk dikendalikan di tangan dari Dewa United HK. Ya ini potongannya belum cepet sih. Apalagi lihat tuh yang maju langsung globalnya nih. User, Kufra. Yang udah bisa nge-sweeping juga. Cuman dari adanya Frenzy dengan Marcelnya. Tapi Kufra pun demikian. Apalagi aku juga suka sih dengan bagaimana insting game sense dari Shane kalau misalkan udah ada times revenge. Itu masuk ke bush yang emang bener-bener ya bisa dibilang high chance untuk bakalan ada orang. Ada bahkan tadi ya beberapa kali. Dan ini juga dari segi fun fact-nya by GoPay. Sebelum memperkuat Dewa United HK, Gwinsky pernah menjadi explainer di MDLID season 10 bersama Geek Farm Junior. Wah ini jadi salah satu pertemuan sang mantan juga ternyata ya dari Gwinsky ya. Season ke-10 ada di tim Geek Farm Junior. Sementara kali ini di area bagian top lane. Hampir saja tadi ada eksekusi yang bisa untuk didapatkan. Tapi terpantau flicker. Sudah mulai digunakan dan ditambah lagi mungkinnya dari Dewa United HK. Mereka ingin coba untuk melakukan pressure ke area bagian top lane-nya. Sky Piercers sudah tersedia juga di tangan dari Restless. Bahkan Brian coba untuk dipegang di tangan dari Gwinsky. Wave minion sudah mulai datang di area bagian top lane. Dan terpantau kayak dari Tyron Revenge. Sudah mulai connect Lionel. Mulai menjadi target Lionel berhasil didapatkan di tangan dari Restless Brian. Yang kali ini harus menelan damage yang begitu besar. Dan untungnya dari Brian masih baik-baik saja. Tapi dari Dewa United HK mereka berhasil untuk bisa kali ini menjangkau ke area turtle-nya. Dan turtle otomatis akan berhasil dikantongnya di tangan dari Dewa United HK. Tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan di tangan dari Geek Farm Junior. Frenzy sudah mulai terlihat tadi di area rumputannya. Dan ditambah lagi dari Frenzy tidak bisa membuka badannya lebih dalam lagi. Karena balik lagi harus ada follow up damage yang mungkin saja bisa dihantarkan. Sementara Kenny Gwinsky mulai mengecek ke area dari segi orange buff-nya, mengganggu gerakan dari Lionel. Dan untung saja dari segi orange buff masih bisa diambil di tangan dari Lionel. Sementara Dewa United HK, mereka tentunya tidak ingin menyia-nyiakan peluang mereka untuk bisa menjalankan di area bagian bottom lane-nya. Semua lini dipegang di tangan dari Dewa United HK, bahkan membuat akhirnya dari Geek Fam Junior mereka terlihat kewalahan sehingga harus ada job desk yang bisa dijalankan di tangan dari Shape untuk bisa memainkan laning jauh di area atas. Conceal sudah terdengar, nampaknya ada yang ingin ditarget di tangan dari Shane. Jangkauannya nampaknya tidak bisa terlalu jauh. Sementara Kenny Golden Hour sudah mulai didatangkan lagi. Ada yang terperangkap. Shape menjadi target di tangan dari Gwinsky. Wah ini udah bener-bener kelihatan sih bahwa Golden Hour yang dibawakan oleh Frenzy ini bisa jadi do or die-nya juga dari Geek Fam Junior. Kita ngelihat dari tadi ya banyak banget inisiasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Dewa United HK, tapi nggak bisa benar-benar ketutup dengan Golden Hour dari Frenzy. Bahkan Zylis untuk di game kali ini, coba kalian lihat teman-teman yang di rumah untuk mapping makronya di mana. Ini nggak bisa dapat banyak, dia cuma bisa dapetin di arah river 1 karena lihat di bush atasnya. Ini udah ada bapak-bapak dengan power tangan yang bisa jadi pair, jadi spring dengan Kufranya. Yang justru kalau misalkan mau coba ngambil bush, Shane marah. Iya ya. Iyalah. Apalagi ngelihat dari Shane, sedari tadi dia yang bisa pegangin semua bushnya, Coji. Iya. Dari Geek Fam Junior pun seolah agak sedikit sulit nih untuk bisa mengatasi gerakan dari Shane. Karena balik lagi, oke emang ada Golden Hour, conceal. Terdengar lagi Brian yang akan mulai menjadi target Lord. Yang kali ini segera akan didapatkan di tangan dari Dewa United HK. Tapi sepertinya Brian sudah memberikan informasi ada Giles yang kali ini datang. Solo Fluid Flicker sudah main didatangkan. Sementara kali ini Lord berhasil didapatkan di tangan dari Philus. Bahkan terpantau dari Restless berusaha untuk dikejar Shave yang menjadi target dan terpantau bagaimana Philus berhasil didapatkan serta ditukar dengan hilangnya Frenzy. Brian terperangkap double kill
diambil di tanknya dari Restless. Gila, itu komitmen yang benar-benar tinggi banget ke Restless. Tapi Restlessnya nggak jadi korban, yang justru jadi korban Philus. Cuman trade-nya dengan apa? At what cost? 3 player dari Geek Fam Junior harus menghilang hanya untuk mengejar ke arah dari Restless. Dan itu akhirnya bukan menjadi pertarungan ataupun pertukaran yang begitu indah. Bagi Geek Fam Junior, otomatis mereka benar-benar di kanan under banget. Pengejaran ke arah Restless itu wajar, karena players gold by Todak kayak kelihatan bahwa dia benar-benar tinggi banget. Tapi ada yang lebih matters menurut gue tadi dengan Lord, yang benar-benar di-free-in banget sama teman-teman dari Geek Fam Junior. Iya, ini dari Geek Fam Junior mereka juga tadi mungkin agak sedikit ragu ya untuk tim fight di area Lord-nya. Decision jadinya. Iya, tadi mungkin momennya dari Brian coba flicker. Dari segi turn of ruin-nya connect kembali ada Golden Hour yang sudah mulai didatangkan. Restless pasang badan Lionel. Berhasil didapatkan sementara Rensu mulai menjadi target pengejaran lagi. Conserver dengan double kill. Restless berhasil menemukan 2 pemain penting dari Geek Fam Junior. 2 kali kejadian kayak gini. Brian fokusnya ke arah Restless, namun semua usaha mereka tidak menghasilkan buah yang manis bagi teman-teman dari Geek Fam Junior. Kelihatan dengan 50 stacking Sky Piercer-nya. Restless senyum-senyum aja tuh sekarang. Wah, sangat full senyum sih Choji, apalagi belum tumbang sama sekali dari Restless-nya. 6 poin eliminasi yang bisa diambil dan itu dari tadi targetnya ke Lionel dan juga ke Chef. Ini 2 kali masalah kejadian dan ini. Iya. Restless-nya dicoba untuk benar-benar di-commit, nggak dapet, akhirnya ya udah hilang juga gitu loh. Dengan kejadian-kejadian kayak gini, Geek Fam mau nggak mau harus cari approachment yang lain. Nggak bisa dengan hanya mengincar karena Restless doang. 2 kali mereka coba kirim orang ke depan sana dan 2 kali juga mereka yang justru rugi. Dan ruginya mereka sekarang lebih fatal menurutku. Bottom lane turretnya hilang. Langsung hilang ya. Inhibitor masalahnya, bukan bottom lane turret inner ataupun outer. Iya, jadi otomatis mereka jadi punya tugas lebih banyak lagi. Itu dia untuk makanya. bisa nahanin Ravinian yang akan bergerak di area bagian bottom lane. Dan terpantau bagaimana dari Dewa United Eka dengan momen-momen dari Restless, double kill beberapa kali yang bisa diambil. Ini golnya jadi makin naik lagi buat Dewa United Eka. Sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat dari adanya Hayabusa ya, sebenarnya fungsinya seperti itu sih. Dimana dengan kita ngelihat bagaimana, oke Restless-nya digas nih sama 2 orang gitu kan. Tapi di 2 kali kejadian itu, coba aku tanya sama Dani dan juga teman-teman semua yang ada di rumah. Ada shadow kill nggak yang kelihatan tadi? Ke Restless. Ada, tapi malah Lionel yang tumbang kan tadi. Iya, Sempat jadi 1 kali momen. targetingnya tuh nggak bisa yang bener-bener fokusnya ke arah dari Restless. Kalau misalkan dari Shadow Shuriken ya, itu nggak full stackingnya ke arah dari Restless-nya juga. Iya, soalnya tadi damage-nya juga terbagi kan. Ada Shane yang nutupin, ada Gwinsky juga. Jadi nggak bener-bener bisa ke Restless gitu. Iya, kayak masih bisa di body block juga sama beberapa player. Dan yang emang nempelin dari Restless tuh banyak. Even tadi kita ngeliat dari Gwinsky pun juga masih bisa megangin banget loh. Iya, masih bisa pegangin banget. Dan sekarang flicker Thorn of Ruin. Connect lagi, Philus berhasil mendapatkan 1 Lord. Dan sementara Restless berhasil ditumbangkan Brian. Coba untuk pasang badan lagi. Sementara dibalikan lagi kondisinya kayak dari Shape yang mulai terhimpit. Bahkan ada bantuan Chalice berhasil untuk didapatkan. Dan terpantau bagaimana kayak dari Dewa United Eka. Mereka melakukan tim fight panjang lagi. Philus mundur secara perlahan tapi Shape berhasil diambil. 2 pemain yang hilang bahkan dikejar lagi. Dari Philus memberikan hantaran damage. Sementara Lionel yang untungnya masih bisa untuk survive. Itu movement petarung banget yang harus aku kasih kredit ke Philus. Dia low HP dan Space Escape kabur. Tapi dia Space Escape lagi untuk engage dengan 2 baris tersisa. Wah, dia balik lagi ya dan masih baik-baik saja. Lordnya kali ini bergerak. Tapi tentunya di area bagian top lane. Lionel berhasil didapatkan di tangan dari Philus. Bahkan kali ini jumlahnya semakin berkurang lagi dari Geek Fam Junior. Wave minion sudah mulai semakin banyak lagi masuk. Giles yang kali ini low HP. Bahkan berbondong-bondong dari Dewa United Heka. Mereka melakukan inisiasi di area turret dan Storm of Ruin. Sudah mulai connect. Bester bukan. Dan ini dia Shape yang berhasil dimakan. Masih ada defensif yang coba untuk dilakukan.